Halo semuanya, ini Raf. Jadi, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu modding part 1. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, boleh loh klik link di bawah untuk nonton videonya dulu. Terima kasih. Sayangnya sekarang kelihatannya kayaknya dunia VTuber itu mulai turun ya. Kayaknya udah mulai di titik Iya, jenuh karena apalagi after pandemi jadi orang balik kerja offline lagi, gak ada waktu buat ngelihat VTuber lagi. Jadi mulai view-nya iya. turun. Banyak Aku juga yang graduate itu. kayak karena kita orang Indo ya dan Hmm. basically aku juga nonton VTubernya lebih banyak yang Indo itu sudah lumayan banyak yang bisa dibilang kalau tidak graduate itu ngeghosting. Dia nggak bilang dia graduate, tapi dia juga tidak aktif di YouTube gitu loh. Ah, Jadi kita nggak tahu ini gimana kebenarannya gitu. Ya kita kan nggak tahu ya di ya, agensi itu sesibuk apa, di real life sibuk apa. Tapi ya. ya kita sebagai viewer selalu dikasih ke titik jelas gitu lah ini Hmm. dia tuh kenapa gitu seenggaknya kalau memang tidak bisa streaming kasih tahu kita gitu kan kayak sorry ya guys karena ada kesibukan nggak bisa streaming sampai waktu yang tidak Hmm. ditentukan misal gitu karena ya sekarang itu yang aku lihat banyak loh VTuber-VTuber yang kadang aja yang seminggu jadwalnya mungkin 3 atau 4 kali masih bisa mundur karena apa si VTubernya ini sibuk kerja gitu. Jadi ya namanya juga udah nggak pandemi ya. Jadi udah mulai balik ke aktivitas normal. Jadi tidak bisa sesering itu juga mungkin dan ya kita juga harus maklumi lah tentang hal itu. Tapi balik lagi ke masalah graduate ya. Sebenarnya graduate itu hal yang normal loh dalam VTuber. Bahkan beberapa akun VTuber itu setelah mereka graduate mereka malah bisa lebih bebas gitu loh karena sudah tidak menyandang nama VTuber lagi kan jadi Iya. mereka udah bebas mau mau masang muka atau mau reveal gitu kan. Itu lebih ke ini enggak sih? Balik lagi kita nggak tahu apa yang ada di balik agensinya, misal kontrak dari agensinya gimana, tapi ada kemungkinan loh kalau misalkan after graduate kamu itu jadi orang yang benar-benar baru. Jadi kamu itu nggak bisa ngeklaim sebelumnya itu kalau kamu itu oh aku ini, aku ini orang ini loh sebelumnya. Nggak bisa dan ketika kamu ngeklaim seperti itu ada kemungkinan kamu dapat sanksi. Maka dari itu kenapa kebanyakan orang yang mungkin sudah graduate dan ganti jadi orang yang baru YouTube misalkan jadi YouTuber baru dan dia face reveal dia bakalan memilih buat diem. Iya sih, betul betul karena emang eh, apa ya aku juga dapat perspektif dari salah satu VTuber dia bilang bahwa ketika aku menjadi karakter yang di channel ini ya aku menjadi dia bukan menjadi diriku sendiri gitu jadi ada beberapa orang yang ketika mereka menjadi VTuber mereka harus membuat citra baru harus membuat personality baru jadi ketika mereka udah graduate mereka buang semua itu gitu makanya kenapa mereka pengen keep secret ya terlepas dari masalah agensi atau tidak, mungkin karena memang mereka ingin menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya seperti ini. Mungkin seperti Ah itu ya, juga bisa ya. Sel. ya. Kalau misalkan bilang aku ini orang yang sama kayak gini, otomatis dia harus menyesuaikan karakternya sama seperti VTubernya tadi. Dan mungkin dia Betul. nggak mau kayak gitu. Hmm. Tapi jujur aja ya, kalau bahas-bahas soal masalah VTuber itu sebenarnya kalau yang dari aku lihat itu lebih banyak sedihnya daripada senangnya, bener deh. Kalau yang dari aku lihat ya. Banyak masalah juga kan kalau Con- di dunia VTuber sendiri. Contohnya VTuber ini tuh misal ada seseorang VTuber dia tidak memenuhi target pasar. Maksudnya di sini adalah viewers itu menuntut dia untuk seperti seperti ini dan dia tidak bisa melakukannya. Alhasil apa? Dihujat viewers graduate. Kalau kamu ngikutin dunia VTuber banyak banget masalahnya bahkan sampai pernah ada yang didoxing. Ya, Apa itulah. ya? Banyak orang menjadikan hal tersebut yang mana merupakan sesuatu yang seharusnya disimpan baik-baik rahasianya, tapi malah sama dia karena dia punya privilege untuk mencari informasi tersebut malah
bongkar, dan itu membuat banyak orang yang takut menjadi YouTuber tapi anonymous. Jadi dia pakai nama samaran atau mungkin dia tidak menunjukkan wajahnya, kayak contoh Milvia Ya. Manca, Hmm. itu dia bukan VTuber ya kan? Dia bukan VTuber, dia cuma YouTuber. Ya. Dia YouTuber biasa yang tidak pernah menunjukkan wajahnya gitu. Karena teman-temannya dia solid, maka informasinya dia masih aman. Coba banyak lah kita tahu kasus yang dari contoh Discord gitu kan. Karena kita nge Discord nih. Hmm. Mereka dari awalnya tuh viewers biasa, terus mulai dekat sama VTubernya di Discord kan, terus dijadiin admin atau moderator, Hmm. tiba-tiba didoxing gitu kan. Aduh, itu udah jujur, aku kalau dengar berita kayak itu udah yang pertama kasihan, karena apa? Mereka udah susah-susah untuk menutupi identitas asli, sudah susah-susah untuk membuat citra baru, membangun karakter baru, dihancurkan oleh orang terdekat, itu rasanya sakit sih jujur aja. Gimana ya, netizen kita kayak gitu deh. Ya nggak semua sih. Terlepas dari itu semua, banyak banget kayak maaf, kemarin ada beberapa yang bermasalah dengan LGBT plus itu. Ada Hmm. beberapa VTuber yang mereka, aku nggak bisa bilang mensupport ya, tapi mereka fine dengan adanya LGBTQ plus, tapi langsung dihujat sama viewers Indo, sama netizen-netizen dari Indo, langsung dihujat abis-abisan sampai gila. Aduh, nggak bisa berkata-kata sih aku. Ya, netizen paling barbar. Udah, tolong jangan serang kami. Kami mohon jangan serang kami. Kami hanya mengutarakan pendapat. Bang, iya, kami di sini cuma ngobrol ya Bang ya. Jadi Iya. tolong kolom komentarnya ya teman-teman. Kalau mau diskusi, monggo silakan. Tapi tolong diskusinya dengan kata-kata dan etika ya teman-teman ya. Kami tidak melarang teman-teman semua untuk diskusi kok di sini. Kita emang di sini kita ngobrol sama diskusi berdasarkan opini masing-masing. Tapi kalau nggak ya, namanya juga orang Iya. berdiskusi. Ada salah katanya, ada salah pemikirannya mungkin. Kami tidak tahu ya kan, kami yang kekurangan, namanya juga manusia, masih belum banyak tahu. Jadi ya, misal mau Ya, ngasih kritik, yang menerima banget. Jujur, kami butuh kritik dan saran kalian. Jujur loh. nah. Ya, lagi pula ini kan, kita nggak bisa bagus di mata semua orang. Pasti ada salahnya juga. Betul, betul. Se Seaman-amannya kamu di mata orang, maksudnya kamu buat citramu sebaik mungkin atau sebagus-bagus yang kamu bisa di mata orang, pasti ada orang yang tidak suka. Benar sekali. Iya. Anyway, back to VTuber ya. Masalah-masalah VTuber nih, aduh, sebenarnya banyak sih Zal kalau mau dibahas. Contohnya nih ya, contohnya. Nih, aku kasih tebak-tebakan nih. Kamu pernah kepikiran nggak sih model VTuber atau yang bisa kita sering sebut dengan live 2D itu kira-kira berapa sih harganya Zal? Pernah kepikiran nggak sih? eh aku nggak tahu harga pastinya ya, tapi aku dengar beberapa model itu tergantung modelnya ya. Harganya Nah, bisa di atas satu. iya, nggak salah sih, nggak salah. Sebenarnya jadi dari model VTuber itu, nah, kalau di breakdown, Hmm. yang membuat mahal itu sebenarnya ada dari artnya, seberapa detail dia menggambar itu, Ya. si artisnya itu. Sama yang kedua adalah rigging, terutama untuk model 2D ya. Kalau model 3D kan dia dari Hmm. detail sama riggingnya udah mulai, udah kelihatan lah ya harga model Ya, 3D. Kalau dari model 2D, rigging itu gila, itu udah, banyak banget kan aku pastinya. nggak. Betul, karena apa? Kalau misal kita mau ngerigging ini, apa ya? Kalau misal aku salah, tolong dikoreksi ya teman-teman semua ya. Rigging itu dari gambar 2D kan gambar utuh satu pleng satu gitu kan ya. Hmm. Itu tuh harus dipotong-potong dulu Zal. Jadi nanti kita portion-portion dulu, lengannya, Iya, kakinya iya. mungkin atau badannya. Iya. Habis itu dibuat animasinya, dan itu harus dibikin ada sensor yang nge-tracking ke apa namanya, ke VA-nya, ke VA VTubernya. Jadi nanti Hmm. ketika dia melakukan ekspresi, itu karakternya bisa ikut. Dan setauku, terakhir kali aku dapat info, VTuber dengan
karakter live 2D termahal jatuh kepada Shy Lily. Oh, berapa tuh kira-kira? Dengan kalau aku tidak salah dengan hampir 2 M dia bayar itu. Oh, Tapi jujur ya, Shy Lily tuh aku pernah lihat beberapa klipnya dan apa ya, dia itu karakternya smooth, bener-bener smooth. Jadi Shy Lily-nya ekspresi apa, karakternya tuh bisa ikut gitu loh. Dan movement badinya tuh juga smooth, Zal. iya. Tidak, ya maksudnya riggingnya bagus banget triggernya, sumpah. Nggak bohong. FYI, buat yang nggak tahu rigging itu, aku mendalami 3D modeling itu ada bone, tulang. Istilahnya tulang itu buat gerakan-gerakan dari karakternya tadi. Itu. Jadi si karakter ini terlihat seolah-olah seperti manusia karena apa? Hmm. Dia punya tulang untuk sendi pergerakannya seperti itu. Nah iya. Jadi gini, kan yang namanya dalam dunia VTuber itu kita bisa bagi jadi dua. Yang pertama karakter sama VA. Ini aku nyebutnya VA biar gampang aja ya. Jadi Ya. VA itu bagi yang nggak tahu, voice actor, VA itu adalah pengisi suara dari karakter VTuber yang ada kalian tonton itu. Jadi misal contohnya Shy Lily. Shy Lily itu nama karakternya. Jadi Shy Lily itu diisi oleh VA-nya. VA-nya siapa? Kita nggak tahu. Itu VA gitu loh. Nah, jadi dalam dunia VTuber itu yang namanya graduate, reinkarnasi atau redebut itu udah sangat-sangat wajar. Kita udah tahu lah namanya kalau graduate kan mereka berarti VA-nya itu berhenti dan channelnya itu ditutup ya kan. Bisa ditutup atau tidak, tapi yang jelas VA-nya itu berhenti untuk menjadi karakter tersebut, memerankan karakter tersebut dan karakternya sudah mati gitu loh. Bisa dibilang secara kasarnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan reinkarnasi atau redebut? Redebut itu biasanya ketika contoh gini deh, kamu tahu VTuber siapa Zal? Yang agak-agak baru dah, agak-agak baru deh. Siapa? Ya kalau Nggak pernah dibilang agak ngikutin nggak? baru, nggak sama sekali. Ya nggak juga sama sekali, tapi bener-bener yang cuma yang lama doang. Kayak Kobo, Oli, Kayla, Kobo. udah itu aja. Nggak ada yang aku ikutin yang baru. Kenapa kok nggak ngikutin yang baru? Karena jujur aja di Kenapa tuh? di beranda YouTubeku itu VTuber baru itu nggak akan keluar kalau nggak aku searching. Ah, iya 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 iya. Jadi beneran Kamu VTuber yang aku lihat doang yang keluar. Bahkan mungkin ada klip-klip VTuber itu cuma VTuber hmm, yang aku pernah lihat. Jadi VTuber baru itu jarang kamu nongol gitu. oh gitu. Kamu nggak anu Bo? Aduh, ini pertanyaan random aja ya. Kamu nggak subscribe Clipper misal Futaba Clip atau siapa gitu? Aku nggak subscribe sama sekali. Ah, gitu. Oke. Ya. Soalnya salah satu cara aku bisa tahu beberapa VTuber itu dari klipernya. Jadi bukan karena aku nyari enggak, tapi jujur aja aku seringnya itu nemuin VTuber dari klipnya. Jadi makanya aku sering Hmm. subscribe atau ngelihat kliper-kliper gitu. Ya mungkin itu juga ya yang bikin aku nggak pernah ketemu karena klip VTuber itu Hmm. aku jarang lihat. Ya, oke. Anyway, back to the topic ya. Jadi redebut, redebut itu contohnya Shy Lily. Shy Lily mungkin nggak bisa dibilang redebut karena dia tidak benar-benar bilang itu redebut ya. Tapi biasanya VTuber itu akan melakukan redebut ketika dia mendapatkan upgrade model. Jadi misal, kamu tahu nggak sih kalau dulu tuh Shy Lily itu dia PNG tuber. Hmm, hmm. Jadi dulu Shy Lily itu sebelum punya model yang sebagus sekarang, dia itu merupakan PNG tuber. Dia menjadi VTuber dengan hanya menggunakan gambar saja, gambar 2D, tidak dianimasikan, tidak di rigging gitu. Dan disebutnya PNG tuber. Bener-bener Nah, gambar ketika dia cuma dapat ditempel. model betul, ketika dia dapat model live 2D-nya pertama kali, bisa dibilang itu tuh namanya redebut. Karena apa? Dia mengganti model gitu, makanya dibilang redebut. Dia Hmm. debut ulang. Walaupun namanya tidak ganti, tapi kan model dan juga outfitnya itu berbeda. Makanya itu disebut redebut. Dan di Indonesia sering
dilakukan oleh VTuber-VTuber yang indie. Kalau tidak indie pun agensi, cuman itu jarang biasanya kalau agensi. Kenapa? Hmm. Biasanya VTuber dari agensi itu ketika dapat upgrade model, mereka tidak redebut, tapi apa? Langsung aja gitu. Nah, upgrade-nya adalah biasanya dari 2D langsung ke 3D, begitu. Hmm. Yang berbeda nanti adalah di bagian smooth-nya, jadi gerakannya akan lebih smooth, riggingnya akan lebih smooth lagi, atau mungkin nambah kostum untuk di VTuber biasanya seperti itu. Hmm. Nah, yang menarik di sini adalah dari 3 poin yang kubahas tadi, yang namanya graduate, redebut, sama reinkarnasi. Di bagian reinkarnasi, karena reinkarnasi ini sebenarnya hal-hal yang eksplisit. Karena apa? Seperti yang gue bilang tadi, ketika seorang VA itu memutuskan untuk berhenti menjadi sesosok VTuber, berhenti menjadi VTuber, kan dia punya pilihan yang banyak banget ya, bisa menjalani hidup normal, bisa tetap ngonten dimanapun itu, bisa menjadi VTuber lain dengan model yang lain, personality yang lain, itu disebutnya reinkarnasi. Entah itu maksudnya hal yang umum atau tidak, aku nggak tahu teman-teman semua tahu hal itu atau tidak, cuman bagi para penikmat VTuber itu udah hal yang biasa. Misal ada VTuber yang graduate ketika ada beberapa bulan lagi, atau mungkin tahun 2 tahun gitu kan, ada yang VTuber debut dan kita tahu hafal suaranya, kita pasti tahu, oh ternyata VA-nya VTuber A ini sekarang reinkarnasi jadi B gitu. Itu Hmm. namanya reinkarnasi, dan itu banyak banget kejadian sebenarnya di sekarang ini. Kenapa? Yang awalnya dia agensi, dia graduate, reinkarnasi jadi indie, itu sering terjadi sekarang. Kenapa? Entah karena merasa lebih bebas mungkin ya, aku nggak tahu juga. Karena kan agensi pasti punya kriteria masing-masing. Cuman kalau VTuber indie itu kan sesuai seperti apa yang mereka mau gitu loh, kayak streamingnya ya sebisanya mereka, mereka bikin jadwal tidak tergantung dengan target gitu. Mungkin dari situ, makanya dari sudut pandangku sendiri, kalau yang kulihat VTuber itu memang kalau mau yang lebih santai ya, lebih santai dan lebih fleksibel itu di indie. Jadi dia ngurus semuanya sendiri tanpa yang namanya target atau deadline begitu. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, indie itu maksudnya adalah dia VTuber yang tidak ikut agensi. Jadi dia berdiri sendiri. Contohnya VTuber indie itu ada Amigoday dari Indonesia ya. Terus ada juga Obelia Larasati. Itu mereka tidak ikut agensi dan mereka berdiri sendiri begitu. Ya, kalau VTuber indie yang ku tahu ya satu aja, udah. Udah Maya Putri. Ah, Siapa lagi? VTuber pertama, tidak ada agensi. yes, ya, dialah pencetus dari Pencetus. VTuber-VTuber Indonesia. Ya.